Salam, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, atas kasih-Nya kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Saat ini kembali kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara mandiri di rumah masing-masing. Penegasan Warta Jemaat GKE Pangarinah, Minggu 24 Mei 2020. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat beribadah versi keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dari tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020. Dan ulang tahun pernikahan bulan Mei 2020. Ibadah Minggu versi keluarga akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja, Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Atau di store melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah nomor rekening 102.02.02882 mendatar 3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah atau langsung kepada Bendahara Majelis GKE Pangarinah dengan alamat Jalan Pangeran Samudra 2 nomor 09. Sehubungan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Palangkaraya yang telah dimulai pada hari Senin 11 Mei 2020 sampai dengan Senin 25 Mei 2020 selama 14 hari. Dengan ini diberitahukan kepada warga jemaat Pangarinah bahwa kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Apabila ada hal-hal yang menyangkut pelayanan yang sangat mendesak, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri
hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Salam, jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kita, Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya, dan Roh Kudus yang telah bertahta di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu menjaga kehidupan keluarga kita, tidak membiarkan kita tersesat, dan selalu memelihara kehidupan keluarga kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari nyanyian ungkup nomor 306, bait 1 dan 2, Huang Kare Gawi Aim. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Warga hidup indah bila Tuhan
Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Hari-hari kita dalam beberapa waktu ini lebih banyak kita luangkan bersama keluarga kita, tinggal di rumah saja, membuat waktu kita punya banyak kesempatan bersama keluarga kita. Tetapi sadarkah kita, barangkali ada ucapan dan perbuatan kita dalam waktu-waktu tersebut yang telah menyakiti hati istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, dan saudara-saudara kita. Sadarkah kita bahwa kita juga demikian telah berdosa kepada Allah? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing, menyesali kesalahan kita dan mohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala kesalahan kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengakui segala dosa dan salah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami bukan manusia yang sempurna. Kiranya Engkau selalu kuasai hati, pikiran, dan tindakan kami, agar segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, hanya padamu kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh memberikan salaman kepada suami, istri, anak-anak dan katakan salam damai. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nats diambil dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-68, ayat 1 sampai dengan 10, serta ayat 32 sampai dengan 35, dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri di hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan
Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan yang beria-ria di hadapannya, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi. Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasurlah bagimu Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Begitu besar kasih
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, selamat pagi, Shalom. Senang sekali boleh kembali menjumpai Anda di penghujung bulan di hari Minggu pada tanggal 24 Mei di tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar saudara? Saya berharap dan saya selalu berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah selalu dalam keadaan kuat, selalu dalam keadaan sehat, dan tentu kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan untuk menikmati begitu banyak kasih dan kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh menikmati hari ini dalam kasih, dalam sukacita dan kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Sejenak Tuhan, di minggu hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah terang dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Yohanes 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26 di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku, bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus ada di tengah keluargaku adalah tema yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa seringkah kita berpikir bahwa Tuhan seolah tak peduli dengan kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Masalah datang bertubi-tubi, penderitaan membuat tidak hanya secara jiwa kita bisa merasa sakit, tapi juga menggerogoti fisik tubuh kita yang semakin melemah. Raut dan tawa bahagia pun rasanya sangat sukar diungkapkan dari paras kita. Sungguh kesesakan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran begitu menghimpit diri dan kehidupan ini. Where is the Lord? Di mana Tuhan? Pertanyaan, ungkapan yang mungkin terlontar dari dalam benak kita. Dalam doa, dalam tangis, dalam kesungguhan hati sekalipun, kita telah berseru dan memohon kepadanya. Namun doa, namun pinta kita seolah membentur dinding yang kuat. Dinding yang begitu kokoh yang tak bisa menjawab kita. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Engkau biarkan aku sendiri. Sampai berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Seperti penggalan doa kepercayaan Daud dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan yang tak jauh berbeda dirasa pengikut Yesus, secara khusus para murid-murid Yesus. Setelah Yesus pergi, setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, Yesus telah menderita, bahkan Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah Yesus sungguh kehilangan kuasanya ketika ia menderita, ketika ia mati, ketika ia mengalami kesengsaraan? Jawabnya tentu tidak. Justru Yesus
ada dalam derita dan upah maut yang seharusnya kita tanggung. Ia ada untuk menjadi juru selamat kita, menanggung dosa umat manusia, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Ia menyatakan keselamatan bagi kita umat manusia, sebelum Ia menderita, kemudian Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita, Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Ia menjanjikan menghibur, Ia menjanjikan untuk menyediakan tempat dimanapun Ia berada. Seperti yang tertera di dalam doa Yesus yang menjadi teks dalam perenungan khotbah kita pada hari ini. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaan-Ku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Yesus juga mendoakan para murid-muridnya. Ia tahu bahwa murid-muridnya pun akan dibenci oleh dunia, seperti dunia juga membenci Yesus. Karena Yesus bukan dari dunia, tetapi dari Bapa di sorga. Tetapi ia tahu bahwa kekuatan Allah akan melindungi mereka. Yohanes 17 ayat 15 dikatakan, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Yesus ingin Tuhan Allah melindungi mereka agar tetap kuat dari yang jahat. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua yang memperlengkapi, yang membekali, yang mempersiapkan anak-anak kita untuk kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Demikian juga Yesus dalam pernyataan doa pada teks ini. Yohanes 17 ayat 22 mengatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kesatuan hati dalam Tuhan, kesatuan hati dalam Kristus adalah kehendaknya untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, memberitakan kemuliaan dan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Masihkah kita ragu dengan apa yang dilakukan dan bahkan sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan diri kita? Saudara, manusia itu diperlengkapi, diciptakan dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Memang awalnya sulit bagi kita ketika berada dalam sebuah perubahan seperti pada saat ini. Tetapi percayalah saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang baik, kemampuan beradaptasi dengan baik, dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Jika hari ini kita masih berada dalam kesesakan, kita masih berada dalam kesakitan, kita masih berada di dalam ketidakberdayaan, imanilah saudara, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam proses ini. Ia ada untuk menyatakan bela rasanya, untuk merangkul, untuk menolong, untuk menguatkan kita, sehingga kita sanggup melewati semuanya dengan baik. Jika sampai pada hari ini saudara, pandemi COVID-19 ini masih melanda dunia, masih melanda umatnya, kuatkanlah hati kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bertekun, jangan pernah menjadi jemu. Percayalah, kita harus terus memohon belas kasihan Tuhan bahwa Ia akan memulihkan dunia ini. Mohonlah kekuatan agar Ia boleh menopang kita melewati penderitaan ini. Sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara, Ia peduli, Ia sayang kepada umatnya.
Ia sayang kepada umat manusia. Mari kita pun saling peduli. Mari kita pun memperhatikan orang-orang yang kita kasih. Bahkan sebagai sebuah keluarga. Kita harus percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus, sama seperti Yesus yang mendoakan kita, yang mendoakan murid-muridnya, kita juga mendoakan keluarga kita. Di tengah situasi yang sulit ini, doa adalah hal yang luar biasa yang kita lakukan. Jadilah tiang penopang di dalam doa bagi keluarga. Dipersatukan dalam Kristus adalah kehendak-Nya. Sehingga kesatuan hati dalam Kristus akan menjadi kekuatan yang besar untuk menggerakkan semangat melangkah dalam pengharapan penuh kepadanya. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan saya, kehidupan saudara, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Tetap semangat, semangat sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.
Kita percaya bahwa Yesus sungguh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Yesus telah menyentuh hati kita, mengubah kita menjadi sesuatu hal yang baru. Hidup terus di dalam pengharapan, dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau adalah Tuhan Allah yang peduli. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Walaupun kerap kali kami menjadi pribadi yang tidak sabar untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat rancangan dan rencana Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Rancangan dan rencana yang terbaik bagi masa depan kami, mengubah segala sesuatu sehingga menjadi baru dan baik di mata Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Melalui firman-Mu kami telah diingatkan bahwa sejatinya Engkau telah mempersiapkan kami. Engkau telah menyatakan kekuatan Allah di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kami untuk melewati musim dan waktu, melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti hari-hari ini ya Tuhan, kami berada di dalam kesesakan, kami berada di dalam penderitaan, kami berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Pandemi COVID-19 yang begitu menyesakan. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami, turut merasakan penderitaan ini, turut merasakan kesesakan ini, turut merasakan beban dan perjuangan yang harus kami rasakan pada saat ini. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kasihanilah kami, sembuhkanlah, pulihkanlah saudara-saudara kami, pulihkanlah dunia ini, pulihkanlah bangsa ini Tuhan, pulihkanlah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami, mampukan kami senantiasa boleh menjadi tiang penopang di dalam doa ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa tekun dan setia di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjalani dan menghadapi ini semua dengan semata-mata mengandalkan Tuhan saja. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami boleh saling memperlengkapi, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling peduli satu dengan yang lain. Dalam kesatuan hati yang tertuju hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Kami mau hanya bersandar kepadamu. Kami hanya mau bertopang kepada Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, celaka dan petaka. Berkati jemaat-Mu, jemaat GKI Pangarina. Biarlah jemaat GKI Pangarina tetap senantiasa menjadi duta Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Yang terus dengan setia, dengan berkobar kuasa Roh Tuhan, untuk mewartakan bahwa Injil kemuliaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah ya dan amin. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah pelayanan gereja yang boleh dilakukan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Yesus, Engkau boleh melawat mereka. Engkau boleh berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi anak kekasih kami Revan yang dirawat, bagi ibu kekasih kami, Ibu Bulan Binti, kami doakan, biarlah Tuhan kesembuhan kepulihan yang datangnya daripada Tuhan boleh dinyatakan. Kami doakan pula bagi Nyonya Frederick Hanan. Kami juga doakan Bapak dan Ibu Marnan Iban. Biarlah ya Tuhan kesembuhan dan kepulihan yang datangnya daripada Tuhan
boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami doakan janda duda yatim piatu anak terlantar, biarlah mereka dipelihara oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Secara khusus kami doakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami di tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, apa yang sudah kita nikmati dan rasakan setiap hari adalah berkat daripada Allah. Ia telah mencukupkan dan memenuhi segala keperluan kita. Ia sangat mengasihi kita. Ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepadanya melewati persembahan kita. Dengarlah firman dari Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Bapa yang baik, terima kasih di dalam Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Berkat demi berkat selalu Tuhan nyatakan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan nyatakan untuk kami. Roh Kudus menuntun kami untuk kami dengan sukacita menyerahkan persembahan syukur ini. Mohon Tuhan, biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan memberkati kami sehingga segala berkat yang masih ada pada kami mampu kami gunakan secara bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329, bait 1 dan 3, Tinggallah sertaku. Pada bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri.
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama sekalian orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian.